marilah kita ikuti, kita dengarkan dengan penuh seksama mau'idatul hasanah yang mohon berkenan paring dawuh yang mulia Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Az-Zakaf dari Gresik. Kepada beliau yang mulia Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Az-Zakaf disilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pun ngantuk niki nggih. Jam pira? Oh, setengah sulasian. 5 menit nggih. Mbok ekstra teme pira ndak paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi la yansa man dzakarah wa la yakhibu man da'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wara sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabih wa ahli baitihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Salim bin Aqil Baharun, Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Al-Habib Mustafa Al-Haddar, Al-Habib Muhammad Al-Attas, Al-Habib Yusuf Al-Hindwan, Sayyid Isa bin Salim Baharun, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga warithul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Sahib Syahid, Kiai Haji Fathul Alam, Kiai Haji Zainul Arif, Ustadz Ali Ma'ruf, Ustadz Wahyu, dan juga para asatid yang lain yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kepada beliau-beliau. Dan juga yang kami hormati segenap jajaran perangkat desa, dan juga Bapak Kepala Desa Bapak Anang Ma'ruf, dan juga yang sama-sama kita cintai rekan-rekan Okhsafi Kopler Community, wadzakirin wadzakirat ahabbakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, inayah, taufik lan kula panjenengan sehingga kita dapat berkumpul di taman surga dunia Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersolawat kepada kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita membaca sejarah manakib daripada ketua aulia Syekhul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang mana kita berharap tidak keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dan juga berkah daripada Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah lebih-lebih di malam hari ini kula lan panjenengan berada di tahun baru Islam, awal-awal tahun baru Islam, di mana kata ulama tepatnya di awal-awal tahun seperti ini yaitu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Di mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberi umur yang panjang, sudah memberi fisik yang kuat kepada kita sehingga kita dapat menemui tahun yang baru lagi. Maka dari itu tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makin mendekatkan diri kepada Allah. Di mana alhamdulillah al-khidmah menjadi kendaraan bagi kita, menjadi alat bagi kula lan panjenengan untuk muhasabah, untuk mendekatkan diri datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan juga lebih-lebih di malam hari ini kita berada di bulan Muharram, di mana bulan ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dzalikat dinul qayyim, di mana tidaklah satu umatku yang beribadah kepadaku, yang berzikir kepadaku, yang mendekatkan diri kepadaku di bulan yang aku cintai kecuali dia juga termasuk umat Nabi Muhammad yang aku cintai. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi juga sebaliknya Pak, Bu,
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat ini, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka wahai hambaku, kata Allah, jangan sesekali kalian menzalimi diri kalian dengan bermaksiat di bulan yang aku cintai. Sehingga ayat ini dikomentari oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, di mana beliau mengatakan, sebagaimana ketika kulolan panjenengan berzikir dan bulan Muharram niki pahalane kulolan jenengan dilipat gandakan datang Gusti Allah, begitu juga tatkala salah satu dari kita ketika bermaksiat di malam hari ini juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dan juga ayat ini mendapat komentar yang lebih keras lagi dari Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Beliau mengatakan, fadzulmu fihi walau marratan aqbahu minadz-zulmi fi jami'is sanah. Menawi kulolan panjenengan maksiat senajan pisan ten bulan Muharram, itu dosane luwe kata ketimbang jenengan maksiat selama 1 tahun tanpa di bulan Muharram. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita berharap oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan, dikategorikan umat Nabi Muhammad yang betul-betul menjauhi maksiat kepada Allah di bulan yang mulia ini khususnya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apa yang kita harapkan tidak keluar dari tempat ini kecuali kita termasuk umat Nabi Muhammad yang minimal dijamin akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya ketika salah satu seorang mengikuti majelis zikir, sergap majelis zikir, apakah itu menjamin dia akan mendapati surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Akan tetapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya apa syaratnya? Yaitu mendatangi majlis biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga kita berharap, maka dari itu kita jaga majlis ini, kita datangi majlis yang bersih ini dengan hati yang bersih pula. Karena maaf, berapa banyak dari orang yang kita hargai, karena dia sekali lagi maaf, dia merasa ilmunya lebih banyak, ya, lihat orang lain yang dia yakini ilmunya lebih pendek, dia lebih merasa hebat. Nah, ini termasuk orang yang tidak mungkin mendapatkan rahasia, mendapatkan sir hadratus syekh di majlis yang mulia seperti ini. Begitu juga maaf, mungkin salah satu di antara jamaah al-khidmah yang merasa nasabnya mulia, kemudian dia melihat salah satu dari jamaah al-khidmah yang nasabnya tidak lebih mulia daripada dia, kemudian dia merasa hebat. Ini contoh orang yang haram mendapatkan sir rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak orang-orang muslim yang ketika dia mengaplikasikan hati kotornya selama hidupnya, akan tetapi di akhir hayatnya Allah jadikan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak orang-orang kafir, orang-orang yang membenci agama Islam, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, orang-orang yang membenci ulama-ulama, akan tetapi dia selalu mengaplikasikan kehidupannya dengan hati yang bersih. Apa jadinya? Allah jadikan akhir hayatnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagai penutup, wonten cerita niki di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada suku keluarga At-Ta'i, keluarga besar niki julukannya keluarga At-Ta'i. Ada salah satu anggota keluarganya yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Karena keluarga suku At-Ta'i ini bencinya dengan Nabi Muhammad, ketika keluarga besar ini merasa dakwahnya Nabi Muhammad makin menyebar luas di Mekah, kemudian kepala keluarga At-Ta'i yang bernama Hatim At-Ta'i, kebetulan ayah daripada Adi bin Hatim, dia memerintahkan keluarga besarnya ini untuk hijrah ke Syam. Karena apa? Karena tidak mau melihat berhasil dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bencine keluarga niki hijrah ke Beten Syam, ten Syria. Singkat cerita, setelah 3 tahun 4 tahun lamanya, ada salah satu keluarga atau ini yang bernama Adi, yang kebetulan anak daripada kepala suku At-Ta'i. Yang mana Adi ini tidak begitu benci dengan Nabi Muhammad. Hanya saja dia membatin di dalam hatinya, andai kata Muhammad itu membawa agama yang benar, dan andai kata Muhammad itu betul-betul bukan seorang pendusta seperti kabar yang beredar di Mekah, maka demi Allah aku akan memeluk agama Muhammad.
Beberapa tahun setelahnya subhanallah Adi ini bepergian ke kota Mekah. Karena ada beberapa urusan yang harus dia kerjakan. Dan tujuan lainnya dia akan menemui Muhammad. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang masuk ke kota Mekah, Adi bin Hatim melakukan urusan pekerjaannya. Kemudian setelah itu dia ingin menemui Nabi Muhammad. Ketika itu kebetulan waktu masuk sholat zuhur. Yang mana Adi menemukan Muhammad ada di dalam masjid. Ngimami sholat. Ditunggu di luar masjid, kemudian Nabi Muhammad keluar. Si Adi ini orang kafir, dia menghampiri Nabi Muhammad sembari mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang lugas, Waalaikumsalam, dengan senyuman yang melebar. Sehingga Adi membatin di dalam hatinya sembari keheranan, aku tidak pernah menemukan orang yang tidak kenal kepadaku sesenyum Muhammad. Allahumma salli alaih. Ini heran yang pertama yang dialami oleh Adi bin Hatim ketika baru pertama kali ketemu Nabi Muhammad. Kemudian Adi bin Hatim memperkenalkan dirinya. Saya Adi bin Hatim, saya dari Syria. Wahai Muhammad, saya di sini ada urusan. Kemudian saya nggak tahu mau nginep kemana karena tidak ada rumah di sini. Kemudian Nabi Muhammad mengajak tamu barunya yang tidak dikenal untuk memasuki rumah Nabi Muhammad. Tengah-tengah perjalanan Nabi Muhammad dihampiri oleh wanita tua. Sambil maaf-maaf wanita ini agak kotor. Kemudian dia curhat kepada Nabi Muhammad atas kebutuhan yang ia butuhkan pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad melepas tangan Adi bin Hatim mendekati wanita tua yang cukup kotor pada saat itu. Sehingga Nabi Muhammad memenuhi apa yang dibutuhkan oleh wanita tua itu. Keheranan yang kedua dialami oleh Adi bin Hatim. Adakah sosok ketua, sosok presiden, ya, sosok ketua daerah yang sedekat itu tanpa memandang jarak dengan rakyat jelata? Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad selesai memenuhi kebutuhan dari wanita tua itu, kembali menggandeng tangan Adi bin Hatim untuk memasuki rumah Nabi Muhammad. Sampai di rumah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mempersilahkan Adi bin Hatim memasuki ruang tamunya, sembari Nabi Muhammad mengambil bantal yang ada di kamarnya hanya berjumlah satu. Dan itu diberikan kepada Adi bin Hatim. Dan Nabi Muhammad mengebumikan jasadnya ada di atas tanah yang kotor pada saat itu. Keheranan yang ketiga yang dialami oleh Adi bin Hatim. Karena banyak keheranan yang dialami pada Nabi Muhammad, Adi bin Hatim pun jujur. Sembari mengatakan, ya Muhammad, ketahuilah aku adalah orang yang asli tinggal Mekah. Akan tetapi pada saat itu beberapa tahun yang lalu keluargaku saking membenci kepadamu, saking bencinya kepadamu, ayahku memerintahkan beberapa keluarga besarku untuk hijrah ke Syam agar tidak memandang dakwahmu, bahkan memandang wajahmu. Kemudian Nabi Muhammad merespon dengan respon yang sangat senyum dan bijak. Sembari Nabi Muhammad memberikan beberapa saran, beberapa kalam yang sangat bijaksana. Di antaranya apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Adi bin Hatim, ketahuilah, zaman sekarang makin mundur, makin ke akhir zaman, umat Islam makin akan banyak dan dakwahku akan bersebar luas di seluruh dunia, di muka bumi ini. Dan alhamdulillah terjadi. Berapa yang kita saksikan saat ini di Eropa, di Jerman, ya, banyak masjid-masjid yang dibangun. Alhamdulillah, ini adalah berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ucapan bijak yang diucapkan Nabi Muhammad kepada Adi bin Hatim, beliau mengatakan, ya Adi bin Hatim, ketahuilah, senajan di zaman akhir nanti makin banyak umatku, ketahuilah musuh Islam juga akan makin banyak dan merajalela. Sekarang kita buktikan, ma'asyiral hadirin, berapa orang yang berselimut pakaian yang seperti kita pakai, akan tetapi tujuannya adalah mengadu domba sesama ulama dengan ulama, habaib dengan ulama. Ini sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa mereka dicoba dengan perlakuan seperti itu? Sebab mereka dalam keadaan Islam akan tetapi tidak membawa qalbun salim. Maka dari itu kita semua berharap di majlis ini tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah menjadikan hati-hati kita hati yang bersih, sehingga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang nantinya akan makin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.